Purota ini dipukuli oleh teman-temannya Miyano dengan dalih bahwasanya si Purota ini menginjak kencingnya sendiri dan mengenai Miyano, sehingga si Purota ini dibakar pahanya dan tangannya beberapa kali dengan cairan korek api, sehingga membuat si Purota ini tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya dan memohon kepada para pelaku untuk segera membunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kasus pemerkosaan serta penculikan serta penyiksaan yang dialami oleh seorang siswi SMA yang masih berusia 17 tahun yang berasal dari Misato, Saitama, yang bernama Junko Purota. Nah, jadi si Purota ini lahir pada tanggal 18 Januari 1971. Nah, dia ini dibesarkan di Misato, Saitama, dan dia ini tinggal bersama kedua orang tuanya beserta kakak dan adik laki-lakinya. Nah, dia sebelum kejadian penculikan dan pemerkosaan serta penyiksaan yang dilakukan oleh Miyano terhadap Purota. Nah, Purota ini seorang siswi di SMA Yashio Minami, yang mana pada saat itu dia masih berusia 17 tahun. Nah, dan si Purota ini juga terkenal dia ini pekerja keras, karena dia setelah dia pulang dari sekolah, dia ini bekerja paruh waktu di sebuah cetakan plastik, yang mana itu untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Dan si Purota ini juga dikenal oleh teman-temannya itu anak yang sangat baik dan cerdas, karena terbukti si Purota ini memang sering ranking 1 pada saat dia masih di SMA Yashio Minami. Nah, dan teman-temannya juga bercerita bahwasanya si Purota ini dia bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Akan tetapi cita-cita tersebut tidak akan pernah terjadi karena kasus penculikan yang dilakukan oleh Miyano. Nah, si Purota ini juga dia setelah bekerja, dia ini pernah mendapatkan pekerjaan di sebuah pengecer elektronik, yang mana si Purota berniatan ingin setelah dia lulus dia ingin bekerja tetap di pengecer elektronik tersebut. Jadi pada malam 25 November 1988, si Miyano dan Minato ini berkeliling memakai sepeda motor untuk tujuan mereka ini untuk merampok apa yang mereka dapati di jalan. Nah, pada saat itu kebetulan si Purota ini dia baru pulang paruh waktu dari pekerjaannya setelah dia sekolah. Nah, hingga pada saat itu si Purota ini dia memakai sepeda. Nah, jadi si Miyano ini langsung menendang si Purota di belakangnya, sehingga membuat si Purota ini tersungkur di jalan. Dan ternyata liciknya otak mereka ini, setelah si Miyano ini menendang si Purota, si Miyano ini langsung melarikan diri memakai sepeda motor. Akan tetapi si Minato ini menawarkan diri untuk membantunya dan mengantarkannya pulang. Akan tetapi tidak berpikir panjang, tidak berpikir kejahatan, si Purota ini langsung mengiyakan untuk diantar pulang setelah dia jatuh dari sepeda oleh si Miyano dan diantar pulang oleh si Minato. Nah, jadi pada saat itu si Minato ini membawa si Purota ini ke dalam sebuah gudang kosong dan mengancam si Purota bahwasanya dia ini adalah anggota Yakuza. Kalau dia melarikan diri atau berteriak, dia akan dibunuh bersama keluarganya. Nah, pada saat itu akhirnya si Purota itu pun mengikuti perintah daripada Minato. Nah, hingga pada akhirnya si Minato ini memesan taksi dan membawa si Purota ke sebuah hotel di Adachi, tempat dia memperkosanya dini hari pada tanggal 26 November. Nah, si Minato ini mengajak Purota ke taman. Nah, dia mengajak ke taman dan menunggu seorang teman daripada Minato ini untuk memerkosa si Purota lagi. Nah, jadi si Minato ini mengancam si Purota bahwasanya apabila dia berteriak maka seluruh warganya akan dibunuh oleh anggota Yakuza. Dan ternyata si Purota ini diperkosa oleh 4 orang teman daripada Minato tersebut dan membawa si Purota ini ke sebuah rumah di Adachi, yang mana rumahnya ini merupakan rumah salah satu pelaku yang memerkosa si Purota ini yang bernama Jo, yang kemudian disebutkan bahwasanya marga belakangnya itu adalah Kamisaku,
yang mana dia memerkosa si Purwota, seorang siswi yang masih berusia yang masih berusia 17 tahun di SMA Minami. Setelah sampai larut malam si Purwota ini tidak pulang, akhirnya kedua orang tua si Purwota tersebut pada tanggal 27 November mereka melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, pada saat itu. Nah, akan tetapi para penculik Purwota ini memaksa Purwota untuk menelpon orang tua Purwota bahwasanya dia ini baik-baik saja dan lagi kabur ke tempat yang aman bersama teman-temannya dan tinggal bersama teman-temannya di tempat yang aman. Nah, jadi para penculik ini memaksa si Purwota tersebut untuk menelpon orang tuanya hingga dilakukanlah oleh si Purwota tersebut. Tidak hanya berlangsung sampai di situ, ternyata pada tanggal 20 November Miyano dan teman-teman yang lainnya itu memperkosa lagi si Purwota secara beramai-ramai. Setelah itu Miyano mencukur bulu daripada kemaluan si Purwota tersebut dan menggunakan korek api untuk membakar area vitalnya si Purwota. Meskipun begitu, si Purwota ini mencoba melarikan diri. Nah, mencoba untuk melarikan diri dari perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh teman-teman daripada Miyano tersebut. Nah, akan tetapi si Miyano ini jahatnya, dia membakar pergelangan kaki si Purwota menggunakan korek api dan memaksa si Purwota ini untuk melakukan tarian-tarian seks di hadapan mereka dan memaksa si Purwota ini untuk memasukkan alat vitalnya ini kepada pelaku pemerkosaan tersebut. Bahkan si alat vital daripada Purwota ini dimasukkan logam dan dimasukkan botol oleh para pelaku yaitu teman-teman daripada Miyano dan Minato tersebut. Bahkan tidak sampai di situ, si Purwota tersebut sampai dipaksa untuk meminum air kencingnya sendiri dan dipaksa untuk memakan kecoa. Nah, setelah penculikan setengah bulan, si Purwota ini dipukuli oleh teman-temannya Miyano dengan dalih bahwasanya si Purwota ini menginjak kencingnya sendiri dan mengenai Miyano, sehingga si Purwota ini dibakar pahanya dan tangannya beberapa kali dengan cairan korek api, sehingga membuat si Purwota ini tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya dan memohon kepada para pelaku untuk segera membunuhnya saking sakitnya si Purwota ini akibat pukulan dan siksaan serta dibakar paha dan pergelangan tangannya oleh para pelaku tersebut. Bahkan kondisi fisik si Purwota ini sampai mengenaskan, yang mana luka-luka yang dialami si Purwota ini sampai terinfeksi, yang mana mulai mengeluarkan bau-bau busuk sampai si Purwota ini kekurangan gizi si Purwota. Bahkan si Purwota ini hanya diberi makan sedikit dan diberi susu karena luka bakar yang dialaminya ini tidak bisa pergi. Karena luka bakarnya ini dia tidak bisa pergi ke toilet di ruang bawah. Dan perubahan drastis fisik yang dialami oleh Purwota itu pun terjadi. Dan setelah mengalami siksaan-siksaan yang kejam dari dibakar pergelangan tangan, pahanya dibakar, sampai dipukulin, sampai disuruh minum air kencingnya Purwota sendiri, sampai disuruh memakan kecoa, sampai diperkosa beberapa kali. Akhirnya pada hari ke-44 si Purwota ini meninggal dunia. Lalu Minato ini memerintahkan teman-temannya untuk menyelimuti tubuhnya si Purwota dan memasukkan ke dalam tas trapel besar untuk menutupi kejahatan mereka ini. Lalu mereka itu memasukkan tas tersebut ke dalam sebuah drum logam dan mengisinya dengan beton basah. Nah, pemuda tersebut pergi ke tanah kosong dekat lokasi konstruksi di Pulau Wakasu di kota Tokyo dan membuang drum tersebut yang berisi mayat daripada Purwota. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Maret 1988, salah satu para pekerja konstruksi itu menemukan sebuah drum yang berisi mayat si Purwota dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang ada di kota Tokyo. Hingga kejadian tersebut membuat teman-teman daripada si Purwota ini kaget dan histeris, bahkan menangis. Bahkan salah satu mereka itu membacakan teks pidato. Dan si
Purwata tersebut dimakamkan pada tanggal 2 April 1989, yang mana itu merupakan kejadian yang paling sedih yang dialami oleh keluarga, khususnya keluarga Purwata, bahkan teman-teman dan juga guru-guru Purwata yang tidak menyangka akan kejadian tersebut, yang mana seorang anak yang cerdas, yang disukai oleh teman-teman dan guru-gurunya, yang juga pekerja keras, akan mengalami hal yang sangat mengenaskan. Itulah sepenggal daripada cerita singkat daripada si Purwata, yang mana dia itu mati mengenaskan, diculik, diperkosa, dan juga disiksa oleh sekelompok pemuda yang nggak masuk akal begitu, yang bukan manusiawi, bahkan hewan pun nggak sampai begitu ya kan menyiksanya. Nah, semoga buat teman-teman yang perempuan lebih menjaga diri untuk tidak keluar malam, apalagi di tempat-tempat yang sunyi. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan.